航空军某旅的飞行训练场，跨代改装的年轻飞行员们正在驾驶战斗机，每隔几分钟呢都会有战斗机战死前期。Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar yang sangat menarik, yakni Cina melakukan pengeboman di perairan Asia Tenggara saat kunjungan Amerika Serikat ataupun kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia untuk memberikan bantuan kepada TNI Angkatan Laut dengan mengirim US Navy atau armada gugus tempur lautnya, Brand. Wow, Cina nggak mau Indonesia dibantu Amerika Serikat. Ini layaknya Korea Utara ya, Brand, di saat Joe Biden pidato langsung menembak roket atau rudal. Nah, ini di saat kunjungan Amerika Serikat langsung menjatuhkan bom. Nah, ini peringatan, ini bahaya. Mending nempel aja sama Amerika ini kayaknya, Brand. Bercanda. Dalam kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken memaparkan beberapa hal. Salah satu ialah Amerika Serikat akan tetap menjaga kawasan stabilitas Indo-Pasifik yang terbuka, di mana Indonesia akan terlibat dalam hal ini, terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat juga menekan perjanjian dengan Indonesia bahwa mereka akan segera mengirim armada perang US Navy ke Jakarta dalam waktu dekat. Dalam hal jumlah nanti dikatakan banyak sekali. Pengiriman armada perang US Navy ini sebagai bentuk wujud kerjasama militer dan latihan perang antar kedua negara. Membantu, Brand. StraitsTimes.com dalam artikel berjudul US Indonesia Sign MOU in Joint Naval Exercise and Combating Illegal Fishing, yaitu, Brand, yang terbit pada 14 Desember melaporkan keseriusan Amerika Serikat dalam mengirim armada perang US Navy ke Indonesia. Usut punya usut, apalagi Blinken menjabarkan bahwa ini secara khusus diminta Presiden Joe Biden ke Indonesia untuk menggagas berbagai kerjasama maritim. Presiden Joe Biden meminta Menlu Amerika Serikat datang ke Indonesia untuk memajukan kerjasama dalam sejumlah isu kritis terkait panasnya Indo-Pasifik dengan pengaruh Cina. Langkah dari Amerika Serikat ini disambut baik oleh Menlu Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Brand, untuk memperkuat kerjasama bidang keamanan. Indonesia Amerika Serikat sepakat untuk membentuk mekanisme dialog 2+2 antara pejabat senior dan masing-masing Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Jadi ujar Bapak Ibu Retno seperti itu. Rencana pengiriman armada perang US Navy ke Indonesia dalam rangka latihan TNI Angkatan Laut ini rupanya membuat panas kupingnya Bapak Xi Jinping. Mungkin gitulah, Brand. Bercanda. Cina yang memang ngotot atas klaimnya di perairan Asia Tenggara menjelaskan bahwa mereka siap menghadapi segala tindak provokasi dari siapapun untuk menjaga Nendes lainnya, Brand. Benar saja, mereka tak cuma cakap, Brand. Pada tanggal 17 Desember kemarin, usai Blinken menyatakan hal di atas, Komando Titer Selatan PLA China memerintahkan pembom nuklir Qian H6 lepas landas dari pangkalan udara Hainan yang berdekatan dengan Vietnam, Brand. Wow, Qian H6, pesawat bomber yang bukan kaleng-kaleng milik Angkatan Udara Cina atau PLA, yang terbang dan melakukan pengeboman berdekatan dengan negara Vietnam. H6 diberi misi pengeboman sebuah karang di tengah laut perairan Asia Tenggara yang dekat dengan Vietnam. Dikutip dari Global Times New, nampak dalam sebuah video berkali-kali H6 terbang dan menjatuhkan bom ke sasaran. Jadi seperti itulah wujud protes Cina kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang berkunjung ke Indonesia, Brand. Oh, ini loh saya, seperti itu mungkin Bapak Xi Jinping. Oh, ini loh kekuatan tempur saya, atau oh, ini loh pembom saya, gitulah, Brand. Bercanda. Nah, dalam video yang beredar ataupun dalam latihan tersebut, Qian H6 dikawal oleh jet tempur China sebagai bagian dari unjuk kekuatan untuk merespon diplomasi militer Amerika Serikat di ASEAN, terkhusus dengan Indonesia, Brand. Apa yang dilakukan oleh pesawat pembom H6 merupakan misi aerial bombing, di mana tujuan dari misi ini adalah serangan udara kepada sasaran terpilih yang bersifat strategis, Brand. Menengok apa yang dilakukan H6 China ini menunjukkan kepada semua musuhnya bahwa mereka bisa menyerang apapun di kawasan Asia Tenggara, baik instansi sipil maupun militer, tanpa kenal waktu. Nah, sombong bukan? Lo macam-macam sama gue serang lo, seperti itu, Brand.
Ini juga disebutkan merupakan peringatan halus kepada Amerika Serikat yang mencoba mengirimkan armada perang US Navy ke Indonesia, Bren. Tapi Amerika nggak bakal takut lah, Bren. Siapa yang takut dengan Amerika? Kayaknya ya nggak takut dengan Cina. Mudahlah mengalahkan Cina jika gabung-gabung gitulah, Bren. Amerika kan terkenal mengkeroyok sekutunya seperti itu. Canda. Dengan pesawat pembom Qian H6 terbaru milik China ini diklaim bisa menyasar daratan Indonesia dengan mudah. Cina ini, friend, katanya. Karena usut punya usut, Qian H6 dapat terbang sejauh 6.000 km dengan combat radius mencapai 1.800 km. Dengan pangkalan militer China di Laut Cina Selatan itu hal yang mudah jika mencapai Pulau Kalimantan ataupun ya rumah kalian. Bercanda. Bomber itu mampu membawa rudal balistik Dongfeng yang bukan kaleng-kaleng atau Dongfeng kaleng-kaleng 21D atau rudal supersonik CJ-100. Sedangkan dua rudal di atas mampu menerjang sasaran sejauh 1.500 km jauhnya, Bren. Wow, bisa kalian bayangkan terbangnya pesawat mencapai 6.000 km, bisa menembakkan rudal lebih ataupun menambah jangkauan 1.500 km, total 7.500 km jauhnya, Bren. Gak kebayang jika mendarat di jamban kalian. Letak pangkalan militer ini nyatanya amat dekat dengan Pulau Natuna milik Indonesia. Jarak Fiery Cross Reef hanya 405 nautical mile laut atau sekitar 651 km dari Natuna. Jadi sangat-sangat gampang lah, Bren, bagi pembom Qian H6 ini jika menyasar negara kita. Masih cukup, lebih dari cukup lah kekuatannya. Karena dengan jarak 405 nautical mile laut, sedangkan bomber Cina mampu melesat di jarak 7.500 km, Bren. Nah, usut punya usut, pesawat H6, Qian H6 adalah pesawat lisensi dari Tupolev Tu-16, bomber bermesin ganda Uni Soviet yang dibuat untuk Angkatan Udara Tiongkok. Pesawat ini bukanlah pesawat yang baru ataupun pesawat anyar di kalangan Angkatan Udara internasional, sebab sudah ada sejak tahun 1959 dan hanya diproduksi sebanyak 175 unit saja di dunia ini, Bren. Memiliki panjang kurang lebih 35 meter dengan lebar sayap 33 meter dan tinggi 10,36 meter. H6 diklarifikasikan sebagai pesawat pengebom strategis yang berfungsi sebagai pencegah bom nuklir. Nah, sekarang di-upgrade menjadi pembawa bom nuklir, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar di tengah pertemuan atau kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia. Cina lakukan protes dengan cara melakukan pengerahan pesawat pembom dan menjatuhkan di pesisir Vietnam, Bren. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-becerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.